kasih siswa-siswiku kelas 11 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Mari kita lanjutkan sesi yang kedua, yang kemarin masih membahas tentang simplisia, ketah damar ataupun resin. Simak video penjelasan dari Bapak yang berikut ini. Pada video kali ini di season yang kedua, lanjutan bab yang ketujuh, simplisia getah damar dan malam atau simplisia dari getah atau resin, akan Bapak lanjutkan. Lanjutan dari bab kemarin ya. Kegunaan digunakan untuk pembuatan ether seperti metil, vinil, dan gliseril. Ether untuk digunakan dalam pernis. Yang kedua, digunakan secara ekstensif dalam pembuatan logam resin, misalnya sabun dan plastik. Yang ketiga, dapat membantu dalam pertumbuhan butira dan bakteri asam laktat. Kemudian terdiri dari alkohol kompleks yang mempunyai pM yang tinggi yang disebut resinotanol tris, yang menamakannya sebagai hasil polimerisasi dan alkohol damar resinol yang dengan garam-garam beri akan memberikan reaksi seperti tanin. Alkohol resinat terdapat dalam keadaan bebas maupun terikat sebagai ester dengan asam-asam aromatis, asam benzoat, asam salisilat, asam sinamat, asam uropelat. Resin natanol yang sudah dapat diisolir adalah yang pertama aloeresinatanol dari aloe, yang B amoresinatanol, dan galvaresinatanol dari amoniacum, yang C porosinatanol dari balsanum peruginaum, yang D serisanol tanol dan sinaresitanol dari benzoin, yang E tylosinatanol dari balsanum tolatanum. Beberapa resinat misalnya benzoresinol dari benzo, steresinol daro stirax, guirasinol dari gurjun balsam. Kemudian ada dua tipe resin alkohol, yaitu resinatanol, resin alkohol yang memberi reaksi tanin khusus dengan garam besi, dan resinol, resin alkohol yang gagal memberikan reaksi positif antara tanin dan garam besi. Contohnya benzoresinol dari benzoin, steresinol dari storax, gurjuresinol dari gurjun balsam, guiaresinol dari resin guiansum. Kemudian selanjutnya adalah resin adalah zat-zat yang kompleks yang tidak mempunyai sifat-sifat kimia yang khas. Resin tidak membentuk garam atau ester, tidak larut dalam larutan alkali, dan tidak terhidrolisis dengan alkali. Contohnya H-alban dan fluafil dari guta pereh, yang B kopalaresin dari kopal, yang C damaresin dari damar, dracoresin dari sungins draconis, yang D albanoresin dari albanum. Beberapa jenis resin yang digunakan dalam lapangan farmasi seperti kolopenium, mastik, podopelum, dan sebagainya, yang disebut sebagai resin farmaseutis. Secara fisika, yaitu yang pertama keras, kemudian transparan, yang ketiga plastis, yang keempat lembek atau leleh, yang kelima tidak mudah larut dalam air, yang keenam sedikit larut dalam ester, kloroform, heksen, dan lain-lain. Secara kimia, yang pertama mudah teroksidasi, yang kedua bebas zat lemak, yang ketiga sedikit mengandung oksigen dan banyak mengandung karbon, yang keempat campuran kompleks dari asam resin, alkohol resin, resinaltanol, ether, dan resin-resin. Yang kelima, jika dipanasi akan muncul cairan bening dan melekat seperti lem. Yang keenam, banyak resin bila direbus dengan alkali menghasilkan sabun. Ini adalah sifat-sifat
fisika dan kimia dari resin. Kemudian cara memperoleh resin farmaseutis yang pertama adalah ekstraksi simplicia dengan alkohol diendapkan dengan air, contohnya resin dari Jalapa, Impomoea, dan Nopodopilum. Yang kedua, memisahkan minyak menguapnya dengan cara penyulingan, contohnya Colophonium dari terpentin dan resin dari Copaiba dari Balsanum copaibae. Yang ketiga, dengan memanasi bagian dari tanaman yang mengandung resin, contohnya Guia resin. Yang keempat, dengan mengumpulkan hasil eksuda dari tanaman, contohnya olea resin, yang kemudian diuapkan. Dengan cara ini diperoleh mastix. Yang kelima, dengan mengumpulkan resin fosil seperti kopal dan sebagainya. Kemudian berdasarkan penggulungan resin, yang pertama berdasarkan efek terapinya, yang kedua berdasarkan kandungannya, yang ketiga berdasarkan isinya, yang keempat menurut Rich berdasarkan efek terapi. Yang pertama adalah farmaseutis, resin memiliki efek terapi. Yang kedua, non farmaseutis, resin tidak memiliki efek terapi. Berdasarkan kandungannya, yaitu yang pertama asam-asam resinat, yang kedua asam apitat dalam colophonium, yang ketiga asam copaibat dan oxycopaibat, yang ketiga alkohol resinat, yang keempat ester, yang kelima resin albian luafil dari guta resin. Kemudian slide selanjutnya yaitu jenis-jenis resin berdasarkan isinya. Yang pertama damar, sesungguhnya resin atau damar berupa zat padat, zat amruf atau setengah padat, tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol atau pelarut-pelarut organik lainnya, dan membentuk sabun dengan alkali. Biasanya di samping zat-zat damar terdapat juga minyak menguap, hasil berurean, ester-ester damar, zat warna, zat pahit, dan sebagainya. Yang kedua, damar gom atau gumi resin, campuran gom dan minyak dan disebut juga damar lendir, contohnya asofoetida atau meiri. Yang ketiga, oleoresin, campuran alami yang homogen dari resin dengan minyak atsiri yang diperoleh dari ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik, contohnya terpentin, Kanada balsam, dan copaiba. Kemudian slide selanjutnya, yang keempat, balsamum campuran resin dengan asam sinamat atau benzoin atau keduanya, atau ester dengan minyak menguap, contohnya benzoin, peru balsam, strikerite. Yang kelima, glukoserin, campuran antara resin dengan glikosida, contohnya dalam Ipomoeae, Jalapa, dan Podophyllum. Selanjutnya sudah selesai untuk season yang kedua, dan nantikan video lanjutan materi pembahasan untuk season yang ketiga masih dalam bab simplicia getah damar atau resin. Jangan lupa dicatat materinya kemudian dipelajari. Terima kasih.